Malam yang dingin di desa Wanamaja, seorang anak laki-laki nampak terduduk lesu di bawah pohon randu. Ia menangis terseduh-seduh karena baru saja ia mendapatkan beberapa pukulan dari bapaknya. Anak itu benar-benar nampak sedih dan berpikir apakah orang tua dan keluarganya menyayanginya. Ataukah ia hanya sebatas anak pungut yang dirawat keluarganya. Begitu banyak pikiran aneh berterbangan di benak kepala anak usia 7 tahun itu. Dasar anak tidak tahu diri. Kata-kata itu selalu terngiang di pikiran Pendi, ya anak itu bernama Pendi. Kata-kata yang terlontar dari bapaknya membuat ia cukup sakit hati, bahkan ketika ia dipukuli oleh bapaknya, ibu dan saudara-saudaranya tak ada yang membelanya, hanya diam dan menonton dengan tatapan ketakutan. Apakah mereka nggak sayang sama aku? Pertanyaan itu terus saja muncul dan membuat kepala Pendi terasa sakit, sampai Pendi merasakan ada seseorang yang mendekat, dan perlahan ia melihat sosok perempuan yang berjalan mendekat dari arah kebun bambu. Si siapa itu? Tanya Pendi penasaran dan ketakutan, namun perempuan itu tak menjawab sama sekali. Malah perempuan itu tersenyum kepada Pendi. Kenapa kamu sendiri di sini? Ayo ikut aku aja daripada sendirian di sini. Ucap perempuan itu tiba-tiba, lalu lanjutannya berupa video, ya saya masih belajar biar bisa berkembang keduanya. Setidaknya saya ingin sembari membaca kita juga berinteraksi dalam video nih. Sore hari menjelang maghrib. Pendi sudah berumur 12 tahun, tapi ia tumbuh tak seperti anak pada umumnya. Ia tak suka bermain dengan anak seusianya, baginya Pendi anak seusianya hanyalah anak yang lugu dan naif. Pendi selalu menjauhi keramaian dan lebih sering bermain sendirian di bawah pohon randu tepat ia pernah dibawa genderuwo itu dulu. Pendi sekilas tersenyum, ia mengingat bagaimana peristiwa itu pernah terjadi padanya. Sampai, hei, itu Pendi kan? Anaknya Pak Arjo. Hei, lebih baik kita tak mengganggunya. Dia itu anak aneh, aku kadang takut sama dia. Hah? Kamu takut sama anak kerempeng seperti itu? Biar aku buktikan kalau aku nggak takut sama anak kerempeng itu. Suara anak-anak yang sebaya dengan Pendi mulai terdengar di telinga Pendi. Dan tiba-tiba ada suara langkah kaki mendekati Pendi. Set. Pendi sedikit merasakan kesakitan karena tiba-tiba rambutnya dijambak oleh seseorang. Kamu Pendi kan? Tuh lihat, anak kerempeng kayak gini kok kalian takut hahaha. Udah, jangan ganggu si Pendi. Aku mulai merinding ini rasanya. Haha, kamu itu penakut. Masa kamu takut sama anak pendek dan kerempeng ini? Biar kupukul anak ini. Tapi sebelum pukulan mendarat ke wajah Pendi, anak-anak yang berdiri di depan Pendi wajahnya nampak pucat. Hahantu, anak-anak itu lari berhamburan, hanya seorang anak saja yang tak lari karena tangannya dipegang oleh Pendi. Dengan setelah sadar Pendi mematahkan tangan anak itu. Setelah anak itu berteriak kesakitan ada suara eraman yang berasal dari belakangnya. Pendi terkejut, ketika ia menoleh banyak sekali wujud genderuwo yang memandanginya dari lebatnya pohon bambu. Ada juga satu genderuwo besar dengan payudaranya yang bergelantungan. Genderuwo itu tepat berada di atas pohon randu. Setelah kejadian itu, warga desa pun dibuat gempar. Banyak anak-anak yang menjadi saksi mata menceritakan ke orang tuanya dan akhirnya menyebar ke telinga semua warga desa. Tapi, bukan rasa ketakutan yang dirasakan warga, melainkan mereka malah berbondong-bondong ke rumah Pendi dan menyambut Pendi dengan penuh antusias. Semua bukan tanpa sebab, karena sudah ratusan tahun tak pernah lahir lagi anak laki-laki yang seperti Pendi. Bahkan karena kejadian itu warga desa melakukan pesta rakyat karena senangnya akan berita ini. Dalam acara rakyat itu Pendi diarak dengan penuh meriah, lalu dibawa ke balai desa dan diberikan tempat duduk yang sudah disediakan secara khusus. Tapi, Pendi sedikit bingung karena ketika semua warga desa sudah duduk, muncul satu tetua desa dan berkata,
Sekarang kita bisa tenang, sudah lama sekali kita tak memiliki pangadek desa. Tapi, desa ini akhirnya dalam penantian lama lahir lagi seorang Larebajang. Larebajang menurut warga desa adalah seorang anak yang hanya dilahirkan ratusan tahun sekali. Ia adalah pakuncen yang akan menjadi penghubung antara desa manusia dan desa Gandarwo. Orang yang akan menjadi pawang dari desa Gandarwo. Ini adalah kegembiraan dari warga desa, karena adanya seorang Larebajang akan membuat desa disegani oleh desa lain. Jika ada desa lain yang melawan, maka desa Gandarwo tidak akan diam dan meneror desa itu. Dan sebab itulah, nanti Pendi akan dipercayakan menjadi kepala desa ini di masa depan ketika sudah dewasa. Kini Pendi tidak sendiri, karena ia selalu ditemani penduduk desa Gandarwo yang selalu menjaganya. Sementara tamat.